Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Semuanya pada sehat ya? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Sehingga pada hari ini kita bisa belajar tentang akuntansi. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek kalian semuanya hadir semuanya ya? Oke, baiklah semuanya hadir, alhamdulillah. Eh, Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang akuntansi, yaitu pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian nanti selesai belajar, Ibu harap kalian mengerti apa itu pengertian akuntansi, dan yang kedua, siapa saja yang memakai tentang informasi akuntansi ini, ya. Kira-kira apa kegunaannya bagi mereka. Baiklah, yang pertama kita mulai dengan pengertian akuntansi. Nah, sebetulnya akuntansi ini banyak sekali definisi yang disampaikan, tetapi yang dipakai dalam sehari-hari adalah akuntansi yang dikemukakan oleh A3, yaitu sebuah asosiasi akuntansi Amerika atau American Accounting Association, atau biasa disingkat dengan A3. Nah, menurut A3 ini, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, boleh kalian catat ya, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan bagi penggunanya. Oke, ya, jadi proses mengidentifikasi itu artinya diidentifikasi, dipilih mana yang merupakan peristiwa ekonomi, yaitu yang berupa transaksi, ya. Transaksi itu apa? Transaksi itu kejadian yang dapat dinilai dengan uang, ya. Misalnya kita beli barang, ya, seharga katakanlah 1 juta. Nah, itu kita pilih, ya. Yang ada nilainya itu kita identifikasi, kita pilih. Kemudian diukur. Diukur tadi dengan menggunakan satuan ukuran, yaitu berupa uang rupiah, ya. Misalnya tadi membeli barang senilai 1 juta, berarti mengukur. Dan melaporkan informasi. Artinya setelah kita ukur, kita tulis, kita laporkan informasi tadi dalam pencatatan akuntansi. Oke, jelas ya? Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu juga siapa saja para pemakai informasi akuntansi ini. Para pemakai informasi akuntansi ini adalah ada dua pihak. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Pihak internal itu adalah pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan yang ada di dalam perusahaan. Siapa saja mereka? Yaitu pihak internal itu diantaranya adalah pemilik perusahaan, kemudian direktur misalnya, lalu manajer ataupun kepala bagian dari perusahaan tersebut. Ya, jadi yang ada kaitannya dalam intern atau internal perusahaan. Kemudian yang kedua, siapa yang menggunakan informasi akuntansi ini? Yaitu pihak eksternal. Eksternal itu siapa saja? Yaitu yang berkaitan tidak secara langsung di dalam perusahaan, tapi dengan luar perusahaan. Yaitu pertama kreditur, lalu investor, lalu pemerintah,
ataupun bank, kemudian pelanggan atau masyarakat lainnya. Nah, kira-kira apa manfaatnya bagi pihak eksternal ini? Yaitu kalau pihak kreditur namanya kreditur itu kan orang yang meminjamkan uang. Kalau orang meminjamkan uang pasti ingin tahu informasi akuntansi. Kenapa? Untuk memutuskan apakah dia akan memberikan kredit atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah investor. Kalau namanya investor ya, kan tidak begitu saja mau menginvestasikan uangnya. Harus dilihat perusahaannya ini. Kira-kira ada kemajuan atau tidak. Kira-kira bisa dipercaya atau tidak. Nah, maka dia juga perlu informasi akuntansi. Baru dia berani menanamkan sahamnya atau menginvestasikan modalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemerintah. Nah, kalau pemerintah kaitannya adalah dengan pajak ya, dengan pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dipungut dari perusahaan tersebut atau yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya dalam bentuk labanya, kemudian ada aturannya berapa persen yang harus dibayarkan pajaknya kepada pemerintah. Kemudian berikutnya pihak eksternal lainnya adalah pelanggan. Nah, kalau pelanggan otomatis untuk menjamin konsistensi atau keterusan dari usaha. Kalau misalnya sudah sesuai, sudah cocok dengan perusahaan tersebut, maka akan menjadi partner bisnis atau langganan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian siapa lagi untuk pihak eksternal, yaitu masyarakat. Nah, masyarakat otomatis masyarakat sekitar perusahaan akan diuntungkan dengan adanya perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan tersebut berkembang, maka masyarakat bisa menjadi salah satu karyawannya atau bisa membuka usaha, menerima mungkin ada karyawan yang butuh ngekos, nah, atau dia bisa buka warung. Nah, ini akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, ada pertanyaan? Oke, baiklah. Kalau kita, eh, kalau kalian nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut nanti ke materi selanjutnya. Oke, untuk hari ini kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.